Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiri Nasari dengan NIM A1C4-19036 dari kelas reguler A Pendidikan Biologi 2019. Adapun pada praktikum kali ini yaitu dengan judul praktikum film Annelida. Adapun penjelasan praktikum pada judul film Annelida ini yang pertama adalah mengenal keanekaragaman hewan film Annelida, yang kedua observasi morfologi dan struktur tubuh hewan film Annelida, yang ketiga mengelompokkan hewan-hewan film Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya, dan yang kelima observasi dan identifikasi ciri-ciri khas dari setiap kelas. Annelida berasal dari kata annales yang berarti dikelilingi orang, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu annulus yang artinya cacing kecil. Annelida juga sering disebut sebagai cacing gelang karena tubuhnya yang bersegmen-segmen seperti gelang. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan velom dan tubuhnya bersegmen, baik bagian dalam maupun luar. Annelida sendiri adalah salah satu hewan yang multiseluler dan berbentuk simetris bilateral. Annelida juga memiliki tubuh yang lunak, berbentuk silindris atau jilid, dan juga berluas-luas. Luas tubuhnya bagian luar tampak seperti cincin, atau yang sering disebut dengan anus. Sedangkan luas tubuhnya yang pada bagian dalam berupa septa atau selatan. Nah, tubuh Annelida sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian anterior atau pada ujung kepala, posterior pada ujung ekor, ventral pada bagian perut, dan dorsal pada bagian pinggir. Hampir semua segmen tubuhnya memiliki organel yang sama, sehingga disebut sebagai segmen metameris. Selanjutnya, Annelida merupakan hewan telemata karena sudah memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu rongga yang terletak di antara jaringan tubuh dengan saluran pencernaan makanan. Lapisan tubuh Annelida ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epiderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Habitat Annelida ini adalah ada yang hidup di lautan, di sebagian besar air tawar, dan juga di tanah lembab. Nah, film Annelida sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Polychaeta, yang kedua Oligochaeta, dan yang ketiga Hirudinae. Pertama-tama kita mencari cacing tanah, yaitu pada tanah yang berkeadaan lembab, di mana seperti yang kita ketahui habitat dari cacing tanah itu yaitu pada tempat yang lembab. Setelah cacing tanah didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan terhadap cacing tanah tersebut. Pengamatan morfologi luar. Pada pengamatan morfologi luar ini, yang pertama adalah pengamatan pergerakan pada cacing tersebut, di mana cacing tanah bergerak dengan otot yang ada di pinggir setiap segmen tubuhnya dan dibantu oleh seta yang ada di dinding bagian ventral. Cacing tanah sendiri mempunyai beberapa gerakan, yaitu gerakan memanjang, gerakan memendek, maju mundur, membelok ke kiri kanan, maupun gerakan atas bawah. Tubuh cacing sendiri memiliki lapisan otot yang terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal. Ketika otot sirkuler berkontraksi, maka segmen akan menjadi lebih tipis dan memanjang. Sedangkan ketika otot longitudinal berkontraksi, segmen akan menebal dan memendek. Kedua otot itulah yang berfungsi dalam beberapa gerakan seperti memanjang, memendek, maju mundur, membelok ke kiri, kanan, dan atas maupun bawah. Dilihat dari morfologi luar cacing tanah ini, cacing tanah terbagi atas beberapa bagian, yaitu terdapat mulut, prostomium, critelium, seta, dan juga anus. Critelium ini berfungsi sebagai organ kelamin sekunder pada cacing tanah. Selanjutnya adalah seta, yaitu struktur yang menyerupai rambut, dan prostomium, yaitu segmen tubuh pertama yang menggempal dalam tubuh cacing tanah. Pengamatan anatomi dalam. Pertama, dilakukan pembedahan pada cacing tanah agar kita dapat melihat dan mengamati anatomi pada bagian dalam tubuh cacing tanah tersebut.
Selanjutnya, lakukan pembelahan, di mana pembelahan itu dilakukan sepanjang garis mediodorsal, mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Setelah itu, lakukan pengamatan organ-organ maupun sistem yang ada di dalam tubuh cacing tanah tersebut. Pada pengamatan yang telah dilakukan, terlihat beberapa organ yang ada di dalam tubuh cacing tanah, di mana yang pertama terlihat adanya mulut, lambung, esofagus, usus, dan juga vesicula vesicles. Dari organ-organ yang terlihat, maka dapat diketahui bahwa terlihat adanya sistem pencernaan pada cacing tanah ini, di mana sistem pencernaan dari cacing tanah ini terdiri dari mulut, lalu ke esofagus, masuk ke lambung, dan terakhir adalah usus.